Pangeran Diponegoro memiliki banyak senjata pusaka berupa keris dan tombak. Sebagian besar pusakanya diberikan kepada putra dan putrinya, kecuali satu keris yang menyertainya sampai ke liang lahat. Pangeran Diponegoro memberikan keris Kiai Bromo Kedali atau Cundrik dan tombak Kiai Ronda kepada Pangeran Diponegoro II, keris Kiai Habib Abijoyo dan tombak Kiai Gagasono kepada Raden Mas Joned, keris Kiai Blabar dan tombak Kiai Mundingwangi kepada Raden Mas Raib, keris Kiai Werso Gemilang dan tombak Kiai Tejo diberikan kepada Raden Ayu Mertonegoro, keris Kiai Hatim dan tombak Kiai Simo kepada Raden Ayu Joyokusumo, tombak Kiai Dipoyono kepada Raden Ajeng Impun, dan tombak Kiai Bandung kepada Raden Ajeng Munteng. Sejarawan Peter Carey mendata pusaka tersebut dalam biografi Pangeran Diponegoro. Pusaka itu ada yang dirampas Belanda, misalnya keris Kiai Nogosiluman diserahkan kepada Raja Belanda Willem I sebagai simbol kemenangan atas Diponegoro. Belanda merampas keris Kiai Reso Gemilar ketika menangkap Raden Ayu Mertonegoro dan Ibunda Diponegoro, Raden Ayu Mangkorowati di desa Karangguni, Kulon Progo dalam buku hariannya. Mayor Edward Erembaut de Duzely mencatat, "Dengan gampang bisa saya ambil sebab itu adalah senjata, suatu keris yang sangat bagus dengan sarung emas yang dipakai putri belia itu, istri Ali Basah Mertonegoro." Tombak Kiai Ronda juga dirampas tapi kemudian dikembalikan kepada pemerintahan Indonesia dan tersimpan di Museum Nasional. Selain pusaka itu, Kari mencatat berdasarkan Babad Keraton Yogyakarta, Diponegoro juga memiliki sebilah keris pusaka keraton. Kiai Wiso Bintulu, namun Ratu Ageng Ibu Hamengkubuwono IV memintanya kira-kira Maret 1820 karena ada ramalan yang mengatakan barang siapa memiliki keris itu akan memerintah di Yogyakarta. Babad Diponegoro juga memuat keterangan tentang keris yang digunakan Diponegoro dalam pertempuran di Tegalrejo pada 20 Juli 1825. Keris itu memiliki bilah penusuk lurus karena disebut sebagai pedang. Keris yang dibawa Diponegoro bahkan menemaninya ke liang lahat adalah Kiai Ageng Bondoyudo. Kari mengartikan Kiai Ageng Bondoyogo sebagai paduka tempur tanpa senjata. Namun dalam alam mistis Jawa, Kiai Bondoyudo adalah penguasa semua roh di Cilacap yang putrinya menikah dengan roh lelaki dari keraton Ratu Kidul. Diponegoro membawa keris itu ke pengasingan di Manado, kemudian Makassar. Justus Hendrik Knorli 1796 sampai 1833. Perwira Jerman kelahiran Luxembourg yang menemaninya ke pengasingan mencatat dalam jurnalnya, "Sore ini tanggal 27 bulan 5 tahun 1830 pukul 6, Diponegoro menyerahkan kepada saya sebilah keris yang indah dan mahal sambil mengatakan, 'Lihat, inilah pusaka ayah saya yang sekarang menjadi sahabat Allah.' Keris ini telah menjadi pusaka selama bertahun-tahun. Ketika ayah saya, Sultan Raja Hamengkubuwono III, bermaksud menyerahkannya sebagai tanda ketaatan kepada Marsekal Daendel, dia memberikan keris yang sama kepadanya. Marsekal mengembalikan keris itu karena dia tahu keris itu adalah pusaka keramat dan bahwa ayah saya adalah sahabat sejati Belanda." Menurut Kari, meskipun Diponegoro menyebut keris itu pusaka keraton, namun berdasarkan babadnya, Kiai Bondoyudo dibuat dengan meleburkan 3 pusaka lain, keris Kiai Sarutomo, keris Kiai Abijoyo, dan tombak Kiai Barutobo. Keris Kiai Sarutomo diberikan kepadanya ketika berziarah ke pantai selatan, kira-kira musim kemarau tahun 1805. Diponegoro memperoleh keris kecil itu atau cundrik dari Ratu Kidul ketika kholawat di Cepuri Parangkusumo. Ratu Kidul mengingatkan agar Diponegoro jangan mau mendapat jabatan apapun yang diberikan Belanda.
Setelah suara itu hilang, jatuhlah sinar dari langit ke depan Pangeran Diponegoro. Ternyata sinar putih itu membawa senjata cundrik. Pusaka itu diberi nama Sarotama atau Sarutomo. Dengan cundrik inilah semangat Pangeran Diponegoro semakin membara. Keris Kyai Abijoyo adalah warisan dari ayah Diponegoro tatkala dia diangkat sebagai Raden Ontowiryo pada September 1805. Sedangkan tombak Kyai Barutobo dibawa oleh Ngusman Ali Basah, Panglima Resimen pengawal pribadinya, Bulkyo. Keris ini Kyai Bondoyudo dibuatnya dari pusaka lain pada tahun kedua Perang Jawa dan lebih sebagai jimat daripada senjata tempur, tulis Kari, ketika Kyai Bondoyudo dikubur bersama Diponegoro pada 8 Januari 1855 di Makassar.